Assalamualaikum, jumpa lagi Football Belanda, channel ringan amatiran ala gua. Kali ini gua pingin bikin preview prediksi ringan amatiran ala gua tentang apa? Champions League final ya, antara Chelsea melawan Manchester City. Ini iseng-iseng aja ringan amatiran ya, ala gua seperti biasa. Jadi menurut gua ya final besok ya, ini hari Jumat malam. Menurut gua sih akan seru ya. Kenapa? Ya again sih ya, namanya juga final. Jadi puncak dari kompetisi itu sendiri ya. Dan menurut gua again sih, seperti yang gua pernah bahas juga ya waktu bahas preview final Europa League antara Manchester United lawan Villarreal. Pada saat itu memang Manchester United lebih diunggulkan banget ya. Cuman menurut gua ya namanya final tuh harusnya tidak banget ya, mungkin 50-50 atau paling jauh 55-45 ya. Karena apa? Ya, kedua tim sama-sama sudah membuktikan kapasitasnya sehingga mampu katakanlah main di partai puncak yang menyingkirkan ya banyak tim-tim hebat saya. Dan kalau gua ngelihat perjalanannya ya, Manchester City ini kan lolos dari grup C ya. Ini kita bahas sedikit ya, agak flashback. Porto, Olympiacos, Marseille, Manchester City mampu menduduki peringkat pertama ya, tidak terkalahkan, 5 menang sekali seri. Chelsea pun juga nggak kalah menterengnya ya, Sevilla, Krasnodar, Rennes. Chelsea sebagai juara grup lolos, dan ya tidak terkalahkan juga ya. Dan di knockout stage babak per-8 final, Atletico Madrid ini disingkirkan oleh Chelsea, sementara Manchester City menyingkirkan Mönchengladbach. Lalu setelahnya Manchester City ini menyingkirkan tim Jerman lainnya ya, Borussia Dortmund, sementara Chelsea mengalahkan FC Porto. Sebelum di semifinal Chelsea menyingkirkan Real Madrid, sedangkan Manchester City mampu menghentikan langkah Paris Saint-Germain ya. Dan akhirnya mereka berdua ketemu di final. Chelsea by the way akan bermain lagi ya di Estadio Dragao di Porto, karena mereka kan sempat melawan Porto ya. Dan final ini kan juga akan berlangsung di sana. Jadi ada sedikit keuntungan Chelsea pernah bermain di stadion itu ya. Kalau gua ngelihat sih again ya, dari 5 pertandingan terakhir ini, katakanlah 3 pertandingan terakhir ya dari kubu Manchester City ini kan mereka mampu menang besar 5-0 melawan Everton. Cuman sebelumnya mereka sempat kalah ya, kalau tidak salah melawan Brighton 3-2. Tapi sebelumnya mereka ini mampu menang melawan Newcastle United dengan skor 3-4 ya. Dan partai sebelumnya mereka ketemu Chelsea dan kalah 1-2. Gue ingin menyingkirkan sedikit partai terakhir melawan Chelsea, tapi lebih fokus ke 3 pertandingan terakhir dari Manchester City ya. Ya betul, Manchester City sangat luar biasa ya, mencetak 5 gol, mencetak 2 gol walaupun kalah, dan mereka bermain 10 pemain ya. Melawan Newcastle United mereka mampu mencetak gol 4 ya, walaupun kebobolan 3. Sementara Chelsea sendiri kalah 2-1 melawan Aston Villa, menang 2-1 melawan Leicester sebelumnya. Di FA Cup final mereka kalah 0-1 melawan Leicester ya. Di 2 pertandingan terakhir ini, 3 bahkan ya, gue nonton Chelsea ya, semuanya ini. Jadi ya kalau gue ngelihat Chelsea ini problematikanya masih tetap sama ya, di lini depan. Karena memang dari 3 pertandingan terakhir ini praktis Chelsea mencetak 3 gol ya, 1 gol per pertandingan kalau di rata-rata. Sementara Manchester City luar biasa, 3 pertandingan terakhir mencetak 11 gol ya, atau 3, sekian per pertandingan. Walaupun squad atau formasi ya, komposisi yang dipunya Manchester City ini di rolling ya oleh Pep Guardiola ya, karena ini salah satu kelebihan Manchester City sih ya, mereka punya tim yang sangat-sangat dalam ya. Artinya ya, dan ini sangat memudahkan Pep Guardiola untuk melakukan perubahan strategi, improvisasi. Ketika si A tidak bisa main, si B siap, ataupun A sama B tidak bisa bermain, C pun juga kualitasnya tidak kalah ya, dan mampu Pep Guardiola lebih banyak punya pilihan ya, dari sisi pemain maupun dari sisi
sistem permainan lah katakan, dan ini sangat-sangat membantu Manchester City. Cuman again ya, sepak bola itu bundar, apapun bisa terjadi. Manchester City tidak terkalahkan kalau tidak salah ya, so far ini di UEFA Champions League kalau tidak salah ya, betul. Mereka bahkan di semifinal 2 kali mengalahkan PSG ya. Cuman gini, jadi apa ya, kayak flashback ya, karena Manchester United dulu waktu mengalahkan Manchester City itu kan kurang lebih sama ya. Jadi maksud gue begini, Manchester City dalam sekian banyak pertandingan itu menang terus ya. But then melawan Manchester United di kandang sendiri, Manchester United mampu mengalahkan Manchester City ya. Dan ya ini membuktikan bahwasanya bola itu bundar gitu loh. Melawan Brighton juga walaupun bermain dengan 10 pemain, tapi but again ya, melawan Brighton. Dan kalau gue bilang ya kalau dikatakan sorry Manchester City main dengan tim lapis 2, ya again ya tidak jelas sih. Batas antara skuad pertama dan skuad kedua Manchester City ini kan sangat-sangat tipis ya. Kualitasnya sama-sama tinggi. Jadi menurut gue ya mereka juga bisa kalah melawan Brighton gitu loh. Sedangkan Chelsea ini masih up and down ya. Mereka kalah di FA Cup, tapi mereka berhasil membalas dendam di Liga. Pertandingan terakhir mereka terbantu ya, untung Tottenham menang, jadi mereka bisa mengamankan tiket Liga Champions. But anyway, dua-duanya sih menurut gue ini masih fluktuatif, walaupun kalau kita lihat secara kasaran ya, Manchester City ini skuadnya nilainya tuh masih lebih di atas dari Chelsea ya. Tapi ada hal menarik lagi sih yang gua lihat ya, ini ringan amatiran, adalah ya pertemuan kedua tim ya. Di 2 pertemuan terakhir ini kan praktis Chelsea mampu mengalahkan Manchester City ya, baik itu di FA Cup di semifinal kalau tidak salah, dan juga di Liga ya, walaupun pada saat itu bermain di Etihad Stadium, walaupun juga ada kontroversi gagalnya penalti dari seorang Sergio Aguero. Tapi in the end Chelsea win both games ya. Dan ini merupakan fakta gitu loh, fakta menarik, karena apa ya, ini bisa jadi sebuah catatan gitu loh. Bisa jadi apakah Chelsea ini merupakan antitesis dari Manchester City? Bisa saja terjadi ya, walaupun Manchester City again ya menunjukkan tren rekor yang cukup baik ya, baik itu dari sisi kemenangan maupun dari sisi mencetak gol ya. Sementara ya sisi lain Thomas Tuchel ini berhasil di awal-awal ya, dan seriesnya cukup panjang, membuat Chelsea ini bertransformasi menjadi tim yang memiliki pertahanan yang cukup kuat ya. Cuman again permasalahannya adalah di lini depan. Tapi permasalahan lini depan ini apakah berarti Chelsea tidak mampu mencetak gol? Oh, mereka mampu mencetak gol, dan menurut gua ini bisa jadi faktor bumbu yang membuat pertandingan besok ini menarik ya. Artinya kalau gua sih ya, ringan amatiran, kalau gua melihat Chelsea ini mampu bertahan dengan solid, mampu bermain dengan rapi, minim kesalahan, bukan tidak mungkin akan membuat Manchester City ini frustasi ya, karena Manchester City ini again ya merupakan tim yang oke, kayak variasi, kayak kualitas ya daripada tim itu sendiri. Tapi again, ini permainan kolektif ya, bisa saja 1, 2, 3 kesalahan kecil dan ini bisa dimanfaatkan oleh tim lawan dalam hal ini Chelsea. Dan kita sering sekali melihat di sepak bola kesalahan-kesalahan elementer kecil ini yang menentukan hasil akhir pertandingan ya. Kadang tim itu menguasai pertandingan bahkan 10 menit, memiliki banyak peluang, tapi tim lawan hanya butuh 1-2 peluang mampu mencetak gol. Dan ini apakah mampu dilakukan oleh Chelsea? Bukan hal yang tidak mungkin ya. Kalau gua ngelihat head to head lagi antara pemain ya, jadi di UEFA Champions League ini ternyata top skornya dari kubu Manchester City itu ada Riyad Mahrez 4 gol, Ferran Torres 4 gol, Kevin De Bruyne 3 gol. Sementara Chelsea, ini kejutan ya, ternyata Timo Werner cukup lumayan 4 gol, dan ternyata top skornya itu ada dipegang oleh seorang Olivier Giroud ya. Assist Kevin De Bruyne dan Kai Havertz ya masing-masing. Lalu ada Phil Foden dan juga Christian Pulisic. Maksud gua ya akan apa ya, mungkin akan ada kejutan gitu loh, karena seorang Timo Werner yang ya beberapa pertandingan ini agak melempem, tapi ternyata di Champions League rekornya tidak buruk-buruk banget ya. Pun juga seorang Olivier Giroud.
Dan fakta lagi adalah scoring minutes nih kalau gua ngeliat ya. Jadi Manchester City ini 50% golnya itu berada di atas, terjadi di atas menit 60 ya. Jadi ini mungkin bisa jadi menit-menit rawan. Sementara Chelsea itu hampir 40% golnya bahkan berada di menit 75 ke atas, 15 menit terakhir. Dan ini menjadi fakta bahwasannya ya menit-menit terakhir itu cukup krusial bagi kedua tim ya. Bukan tidak mungkin ini akan jadi momentum spesial katakanlah untuk pertandingan besok. Maksud gue begini, jika ada satu tim mencetak satu gol di awal-awal menit pertandingan ya, lalu tetap kok kondisi seperti itu bergulir, bukan tidak mungkin di akhir-akhir pertandingan akan ada kejutan ya. Dan karena apa, dua-duanya sama-sama rajin nih mencetak gol di menit-menit terakhir ya. Ini again ringan amatiran ala gua ya. Fakta lainnya yang menurut gua cukup menarik itu rekor antara kedua pelatih ya, Thomas Tuchel di 2 pertemuan melawan Pep Guardiola ini mampu menang ya. Again, tapi dari total pertandingan yang pernah dilalui melawan Pep Guardiola ini, Thomas Tuchel ini total ada 7 pertandingan di mana Thomas Tuchel mampu menang 2, seri 1, kalah 4 kali ya. Dan 2 kali kemenangan ini ketika Thomas Tuchel ini melatih Chelsea ya. Jadi sebelumnya dia belum pernah menang nih melawan Pep Guardiola karena mereka ini sempat bertemu di Bundesliga ya. Nah, again, tandanya apa? Bisa jadi Thomas Tuchel ini tahu bagaimana cara menaklukkan seorang Pep Guardiola ya. Ya, kalau gua mengaca pertandingan antara Manchester City melawan Brighton atau Manchester City melawan Manchester United pada saat itu ya, bahwasanya pressing tinggi ini dari lini pertahanan Manchester City ya, yang dilakukan oleh lawan itu sangat merepotkan ya, katakanlah pada saat itu kan Manchester United juga cara memenangkannya kurang lebih seperti itu ya. Dan pun juga Brighton kemarin gua ngelihat cukup disiplin, cukup rajin dalam memberikan pressing ketat terhadap pemain-pemain Manchester City, dan ini agak sedikit merusak. Memang tidak melulu berhasil ya, kadang-kadang sering juga Manchester City mampu lepas dari pressing yang dilakukan lawannya. Cuma menurut gue ini salah satu kunci, dan apakah ini mampu dilakukan oleh Chelsea? Dan ini menarik ya, karena again, komposisi Chelsea ini apa yang ditampilkan, formasi terutama ini cukup jarang yang ditampilkan oleh tim-tim Liga Inggris ya. Maksud gue adalah bermain dengan 3 back ini ya. Dari 2 pertandingan yang terjadi, ini pemain yang tampil ini agak sedikit berbeda ya. Di mana Manchester City sempat bermain dengan 4-3-3 ketika kalah 2-1. Sementara ketika mereka ini kalah 1-0 itu di Piala FA ya, mereka bermain dengan 4-2-3-1 ya. Sementara again Chelsea ini konsisten dengan 3-4-2-1 ya, dan bahkan hampir nyaris sama nih pemain yang ditampilkan ya. Gua nggak mau prediksi atau mungkin prediksi ya pemain yang akan diturunkan besok ini. Untuk Chelsea sih gua pikir Edouard Mendy akan diturunkan ya. Lalu di back ini mungkin ada Reece James, Thiago Silva, Anthony Rudiger, Ben Chilwell, N'Golo Kante ya. Kante ini menurut gua akan jadi peran sentral besok bersama dengan Jorginho ya, dan Cesar Azpilicueta akan melengkapi di sisi kanan. Sementara 3 di depan ini mungkin Pulisic, Mason Mount juga ya, dan pastinya Timo Werner ya. Menarik ini pemain-pemain yang akan ditampilkan oleh Manchester City. Sepertinya akan bermain dengan false nine ya, artinya Gabriel Jesus akan ditaruh di bangku cadangan, Phil Foden, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez di lini terdepan, lalu mungkin Gundogan, Rodri, dan Bernardo Silva bisa jadi di lini kedua ya. Sementara pertahanan ini ya Ruben Dias dan John Stone ini menurut gue hampir pasti diturunkan ya, karena duetnya merupakan duet utama. Lalu mungkin di kanan ada Walker dan di kiri ada Zinchenko ya. Menurut gua nih besok akan menjadi pertandingan yang ketat. Mungkin bisa jadi akan banyak pressing ya, mudah-mudahan. Jadi tempo juga akan tinggi, jadi pertandingan akan seru. Again, di atas kertas Manchester City ini wajar sih menurut gua kalau diunggulkan.
Cuman gua pribadi berpikiran beda. Gua berpikir kali ini Chelsea yang akan menang. Ada faktor teknis dan non teknis ya. Kita kalau berbicara teknis, katakanlah memang Manchester City di atas kertas seperti gue bilang akan memenangkan pertandingan. Cuman nggak tahu kenapa partai final itu juga kental faktor-faktor non teknis ya. Artinya itu tadi head to head pelatih, pertemuan terakhir pun juga sejarah-sejarah yang terjadi ya. Manchester United salah satunya kena bahwasanya ya itu tadi ya, tidak ada tim Inggris yang menang final melawan tim Spanyol kalau tidak salah di di kompetisi Eropa, dan ini terjadi kemarin. Dan untuk besok ini ada satu mitos ya. Belum ada tim yang tim Inggris pertama kali main di final dan langsung memenangkan UEFA Champions League, dan Manchester City ini kan baru pertama kali ya. Memang Pep Guardiola ini rekornya cukup bagus ya, brilian sekali di Champions League, apalagi ketika membawa timnya lolos sampai ke babak final ya. Cuman dua rekor terakhir melawan Thomas Tuchel ini bisa jadi penghalang. Pun juga dua pertemuan terakhir yang kurang mulus melawan Chelsea ini bisa jadi juga faktor penghalang. Ringan amatiran ala gue ya. So kurang lebih seperti itu ya, preview ringan amatiran dan juga prediksi dari sisi gue ya mengenai pertandingan final besok. Mudah-mudahan suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dukung terus Football Belanda. Wassalamualaikum.